Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai tarbiyah kita, terlebih dahulu kami mengabsen ya. Siapa yang tidak hadir? Rajab, Nakib, siapa? Awal Ustaz tidak. Kemana beliau? Sudah apa? Ada kabar dari beliau? Tidak ada Sakit atau bagaimana? sakitnya sakit. Syafahullah. Ya. Untuk memperjelas ya, kami absen ya. Rizwandi Hadir. Ainul Rajab Hadir. ya, baik. Sedikit. Dan ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dulu memulai dengan tadarus ya. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ya. Ya, silakan dimulai Ainul Rajab. Surah Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki materi pada malam hari ini, yaitu tujuan tarbiyah pada masyarakat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu tujuan tarbiyah ya pada masyarakat. Yang pertama itu pembentukan keluarga yang Islami ya. Apa contohnya? Yaitu untuk membentuk keluarga Islami sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayatnya? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang hafal ayatnya? Saya Ustaz. Ya, coba Ainul Rajab bisa dihafal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Ya, itu adalah ayat tentang pembentukan keluarga Islami ya. Bahwasanya tujuan ya tarbiyah pada masyarakat yang pertama adalah membentuk keluarga-keluarga yang Islami agar nantinya kita terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan keluarga-keluarga kita. Namun ada beberapa caranya ikhwah. Yang pertama adalah yang mengajarkan nilai-nilai Islam ya. Kita mengajarkan nilai-nilai agama pada keluarga-keluarga kita ya, agar mereka bisa taat dan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai berdakwah ya kepada keluarga kita terlebih dahulu. Ya. Kemudian membuat rumah sebagai pusat ibadah
maksudnya ya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah kita. Jangan biarkan rumah itu sebagai kuburan. Ya, tidak ada bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam rumah kita. Ya. Biasanya mungkin kita perlu membuat musholah pada rumah kita, ya, membangun musholah agar kita bisa beribadah, ya. Ada tempat-tempat khusus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, untuk membentuk keluarga yang islami juga adalah membuat keluarga kita itu hidup dengan harmoni, ya. Tidak membuat perpecahan, ya. Membuat keluarga kita menjadi tenang, ya, tidak melakukan perpecahan-perpecahan atau yang lainnya. Perlu membuat musholah pada rumah kita, ya, membangun musholah agar kita bisa beribadah, ya. Ada tempat-tempat khusus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, untuk membentuk keluarga yang islami juga adalah membuat keluarga kita itu hidup dengan harmoni, ya. Tidak membuat perpecahan, ya. Membuat keluarga kita menjadi tenang, ya, tidak melakukan perpecahan-perpecahan atau yang lainnya. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang kedua, tujuan tarbiyah yang kedua, ya, pada masyarakat adalah pembentukan jamaah dakwah, ya. Ketika kita sudah mendidik anak-anak kita, ya, ketika kita sudah mendidik keluarga-keluarga kita, maka insyaallah, ya, akan lahir generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, apa terjemahannya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah, ya, kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Dan perlu kita ketahui ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia ini, ya, negara yang penuh dengan keberagaman, ya, banyak organisasi-organisasi Islam, ya, mereka berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, memperjuangkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita saling mencela bahwa ini benar, ya, bahwa jangan merasa diri kita yang paling benar, ya. Jangan kalian berpecah karena sesuatu yang mungkin bisa ditolerir, misalnya permasalahan tentang kunut, ya. Ini sebenarnya bisa kita tolerir karena sudah ada dalilnya, ya, masing-masing ada dalilnya. Jangan sampai permasalahan itu kita berpecah belah. Makanya kita harus memperkuat, ya, kekuatan, ya, kita harus memperkuat ukhuwah kita kepada sesama muslim, ya, meskipun kita berbeda organisasi, ya, kita berbeda pemahaman pada masalah-masalah fikih, ya, masalah-masalah furu'iyah, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah, ya. Ketika kita mau melihat Islam ini, ya, bangkit dari keterpurukan, ya, maka kita tidak boleh berpecah belah, ya.